Pernah nggak sih ngerasa hidup itu kayak jalan di antara dunia yang nggak pernah bisa nyatu? Di satu sisi ada harapan dan mimpi masa kecil, di sisi lain ada kenyataan pahit yang terus bikin kita jatuh. Nah, itulah yang dirasain sama Hibino Kafka. Buat sebagian orang, Kafka cuman pria dewasa biasa yang kerja bersihin sisa-sisa monster, tapi di balik seragam pembersihnya ada jiwa yang belum pernah padam. Jiwa seorang anak yang pernah berjanji kalau suatu hari dia bakal jadi pembasmi monster hebat. Hari ini Minkuo bakalan bahas Hibino Kafka dari anime Kaiju Number 8. Yuk langsung kita bahas aja. Dulu, Kafka kecil punya mimpi yang sederhana tapi besar, yaitu jadi pasukan pertahanan dan ngelindungin orang-orang dari monster alias kaiju. Dia nggak sendirian, karena dia bareng sama teman masa kecilnya, Mina Ashiro. Mereka bikin janji bareng-bareng buat jadi pahlawan. Tapi waktu berlalu dan realita pelan-pelan mengganti impian itu jadi kenangan. Sekarang, Kafka kerja sebagai petugas pembersih sisa-sisa kaiju. Bukan jadi tentara, bukan pembasmi, bukan juga pahlawan hebat. Tapi jadi bagian dari tim pasca serangan yang tugasnya membersihkan mayat kaiju. Meski pekerjaannya penting, buat Kafka sendiri itu kayak pengingat pahit kalau mimpinya belum kesampaian. Dan yang makin berat, Mina sekarang udah jadi kapten pasukan pertahanan elit. Dia benar-benar mewujudkan janji mereka dulu. Tapi Kafka, dia cuma bisa lihat dari jauh sambil nyimpen rasa bersalah dan gagal dalam diam. Tiap hari Kafka bergelut dengan rasa iri, malu, dan kecewa sama dirinya sendiri. Tapi dia nggak pernah sepenuhnya menyerah. Di balik sikapnya yang kadang konyol, ada semangat kecil yang terus menyala. Beneran kecil, semangat kecil. Dia masih pengen berjuang, tapi caranya gimana ya? Semua berubah waktu Kafka dapat rekan baru, yaitu Reno Ichikawa. Anak muda penuh semangat yang punya mimpi serupa. Dari Reno, semangat Kafka mulai kebakar lagi nih. Dia pengen nyoba daftar jadi pasukan pertahanan meski usianya udah jauh dari kata muda. Tapi dunia punya cara aneh buat ngasih kesempatan kedua buat Kafka. Suatu hari saat mereka lagi di rumah sakit setelah sebuah insiden, ada sesuatu yang aneh terjadi. Seekor makhluk kecil misterius masuk ke dalam tubuh Kafka dan dalam sekejap dia berubah. Bukan jadi pahlawan, tapi jadi kaiju. Eits, ini bukan sembarang kaiju, tapi Kaiju Number 8, yaitu salah satu kaiju yang paling kuat dan paling dicari. Mulai dari situ, hidup Kafka pun jungkir balik. Dia dapat kekuatan luar biasa, tapi sekaligus jadi buruan pasukan pertahanan. Kafka harus hidup dengan identitas ganda, yaitu manusia biasa yang pengen jadi pahlawan dan makhluk berbahaya yang jadi ancaman negara. Tapi dia nggak lari, justru Kafka milih buat terus ngejar impiannya, yaitu masuk ke dalam pasukan pertahanan. Demi bisa lindungin orang-orang yang dia sayangi, termasuk Mina. Masuk ke pasukan pertahanan bukan hal gampang loh, apalagi buat Kafka yang statusnya udah berumur dan punya rahasia gede. Tapi dia nggak sendirian, ada Reno yang setia nemenin, juga Kikoru Shinomiya, anak jenius dengan bakat luar biasa dan latar belakang keluarga militer elit yang sifatnya sedikit sombong gitu ya. Proses pelatihan keras, tekanan mental, dan persaingan antar kandidat jadi makanan sehari-hari. Kafka mungkin bukan yang paling kuat atau yang paling cepat, tapi dia punya satu hal yang bikin beda, yaitu tekad membara. Dia berjuang bukan buat kebanggaan pribadi, tapi buat mewujudkan janji lama. Di balik sikap lucunya, Kafka tuh sebenarnya orang yang penuh empati ya. Dia ngerti rasa takut, rasa gagal, dan rasanya kehilangan. Nah, itulah yang bikin dia jadi orang yang bisa diandalkan ya meskipun gak punya pangkat gitu. Saat pasukan mulai menghadapi kaiju dengan skala kekuatan yang makin gak masuk akal, Kafka mulai nunjukin siapa dia yang sebenarnya. Kadang dia harus berubah jadi kaiju buat nyelamatin teman-temannya. Tapi itu bukan hal yang mudah karena sekalinya ketahuan hidup Kafka tuh bisa hancur. Tapi namanya Kafka ya, dia nggak pernah pakai kekuatan itu buat pamer. Dia cuma pakai kekuatan kaiju di saat paling genting dan selalu dengan resiko yang besar. Yang paling nyentuh, dia nggak pernah ngebunuh manusia walaupun punya kekuatan segila itu.
Nah, seiring waktu, Kafka makin sering dihadapkan sama situasi yang bikin dia harus milih antara menjaga rahasia atau menyelamatkan nyawa orang. Nah, makin banyak pula nih pasukan pertahanan yang curiga. Salah satunya Hosina, wakil kapten yang ahli pedang dengan insting tajamnya. Hosina sempat ngelawan Kaiju Number 8 tanpa tahu identitas aslinya adalah Kafka. Pertarungan itu jadi salah satu momen paling intens, bukan cuma karena aksinya, tapi karena kita tahu kalau dua orang ini sebenarnya punya tujuan yang sama, yaitu melindungi orang lain. Kafka pun mulai mempertanyakan sampai kapan ya kira-kira dia bisa menyembunyikan semuanya. Dan kalaupun kebenaran akhirnya terbongkar, Kafka memilih tetap maju. Karena di balik semua kebohongan dan ketakutan, ada alasan yang selalu dia pegang, yaitu sebuah janji masa kecil. Nah, yang paling bikin haru, meskipun statusnya antara manusia dan kaiju, Kafka tetap berusaha menjaga sisi manusianya. Dia tetap bercanda, tetap perhatian, dan tetap jadi teman yang bisa diandalkan. Bahkan Kikoru yang awalnya meremehkan, lama-lama mulai percaya nih sama om-om yang udah tua ini. Scene pertarungan di anime kaiju ini bukan cuma seru secara visual sih kalau kata Minko, tapi juga syarat makna emosional. Di tengah semua tekanan dari sistem militer, publik, dan konflik batin, Kafka akhirnya sampai di titik di mana dia harus menentukan dirinya yang sebenarnya. Dalam pertarungan terakhir, Kafka kembali menggunakan kekuatan Kaiju Number 8 secara terbuka. Kali ini bukan buat bertahan, tapi untuk benar-benar menyelamatkan satu unit penuh dari kehancuran. Taruhannya besar dan dia tahu kalau semua mata pasti bakalan mengarah padanya. Kalau dilihat dari luar, Kafka mungkin nggak kelihatan seperti pahlawan sih sejujurnya. Dia tuh kocak, kadang kikuk, dan yang pasti usianya nggak lagi muda. Tapi justru disitulah kekuatannya. Kafka adalah representasi orang biasa yang nggak nyerah, walaupun jalannya udah berbelok jauh banget dari rencana awal. Dia bukan anak ajaib, bukan jenius tempur, bukan eksperimen militer. Dia cuma seseorang yang punya hati, dan hati itulah yang bikin dia terus bertahan. Bahkan saat dia nggak tahu harus milih, jadi manusia atau jadi kaiju. Kafka juga ngingetin kita bahwa jadi kuat itu bukan cuma soal otot atau kekuatan tempur, tapi juga soal keberanian buat terus berdiri bahkan di saat semua orang bilang kamu harus menyerah. Dan perjalanan Kafka nih masih jauh banget ya, karena musuhnya bukan cuma kaiju, tapi juga sebuah sistem yang sudah lama ada, kecurigaan, dan batas dirinya sendiri. Tapi selama dia masih bisa berdiri, dia pasti bakal terus maju. Kafka itu bukan tipe pahlawan yang tiba-tiba muncul dari langit, jago tanpa celah, dan langsung jadi pusat perhatian. Dia lebih seperti orang yang nemu dirinya sendiri secara pelan-pelan, melalui jatuh bangun, dan rasa takut yang gak kalah berat. Kita udah lihat gimana dia mulai dari bawah, dari cuman petugas bersih-bersih mayat kaiju yang ngerasa gagal dan lelah sama hidupnya. Tapi justru dari titik itulah cerita dia tuh jadi menarik banget nih kalau kata Minkuo. Karena dia memang beneran manusia biasa yang punya rasa capek, rasa ragu, dan ada juga keinginan buat menyerah. Tapi Kafka nggak pernah berhenti untuk berusaha. Meskipun tubuhnya berubah jadi kaiju, hatinya tetaplah manusia. Inilah yang bikin dia beda dan menarik untuk diikuti. Kafka selalu milih untuk berdiri di garis depan, melindungi orang-orang yang penting buat dia, meskipun itu berarti harus menghadapi dunia yang nggak bisa menerimanya. Dalam banyak momen, Kafka juga jadi simbol harapan. Harapan bahwa manusia bisa lebih dari sekedar fisik atau label yang mereka pakai. Bahwa identitas dan keberanian untuk tetap jadi diri sendiri, walaupun dunia penuh dengan penolakan dan ketakutan. Selain perjuangan fisik, perjalanan Kafka juga penuh dengan perjuangan batin. Dia harus terus-menerus melawan rasa takut akan penolakan, kehilangan, dan rasa bersalah karena menyembunyikan dirinya dari teman-teman yang dia sayang. Di sisi lain, kita juga lihat hubungan antar karakter makin kompleks. Interaksi Kafka dengan Mina, Kikoru, dan Reno menunjukkan sisi manusiawi yang dalam dari cerita ini. Mereka tuh bukan cuma teman satu tim, tapi juga cermin dari perjuangan dan perubahan Kafka. Kafka Hibino di usianya yang gak muda lagi menunjukkan kalau perjuangan itu gak selalu tentang jadi yang paling kuat, tapi tentang terus berdiri bahkan waktu semua orang meragukanmu. Dan menurut Minkuo, itulah yang bikin karakter Kafka ini jadi sangat menarik.
Menurut teman-teman sendiri gimana nih? Apa ada momen berkesan tentang karakter Kafka ini? Tulis di kolom komentar ya. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang suka sama anime Kaiju Number 8. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Minkuo. Teman-teman juga bisa request mau karakter siapa yang kita bahas di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton ya, sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!